Karena sholat itu adalah tiang yang memiliki akhlak adalah Siapa dulu yang naik itu? Assalamualaikum Bang Pandi, Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang tukang daging. Iya tukang daging aja lah, sama aja kan. udah. Aku mau kasih tahu nih sama Bang Rostrum nih, ya. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 26 dengan 1 Korintus 2 nomor 1 sampai 3. Ini salib adalah simbol kelemahan manusia. Referensinya jelas dari Alkitab Sabda. Salib bukan lambang kekuatan manusia. Dengarkan Pak Rostrum. Dalam sejarah gereja yang dipaparkan di atas, salib dipakai untuk menjadi simbol kekuatan dan untuk menaklukkan musuh. Kita tahu bahwa Konstantin yang pertama sekali memakai itu, dan itu jelas sekali pada tameng-tameng yang dipakai oleh prajurit-prajuritnya. Kemudian juga di dalam sejarah perang salib, tanda salib dijahitkan pada pakaian prajurit-prajurit Kristen yang menaklukkan orang-orang yang beragama yang lain. Sedangkan dari Alkitab kita tahu bahwa Paulus mengindikasikan salib sebagai simbol kelemahan. Nah ini, Kristen ini berarti lemah. Juga pada waktu Yesus Kristus disalibkan, kita dapat melihat seorang manusia sejati yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Simbol kelemahan yang paling lemah itu dapat dikatakan sebagai simbol kegagalan. Jadi, penyaliban Yesus adalah simbol kegagalan. Menunjukkan bahwa Yesus lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa mungkin gelar Tuhan bisa diberikan kepada manusia yang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa? Pak Rostrum. Nah, saya baca sedikit lagi ya. Simbol Panggil gini itu, kegagalan. panggil sayang gitu. Jangan. Simbol kegagalan, kelemahan, dan ketidakberdayaan dan sebaliknya bukan simbol kekuatan. Waktu Yesus Kristus disalib, tidak ada perkataan yang lebih indah pada waktu ia mengatakan, "Bapa, ampuni mereka." Ini adalah spiritualitas yang sesungguhnya dari kekristenan, yaitu spiritualitas di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Orang Kristen diajar untuk mengampuni, mengasihi, tidak menjadi marah, membalas, menganiaya, atau menunjukkan power kalau kita dirugikan dan dianiaya. Kristus sudah mengajarkan demikian. Dan kalau kita meneladani Kristus yang juga Paulus teruskan dan ajarkan bahwa salib itu adalah kelemahan. Jadi pertini ini Pak Rostrum, Bapak yang baik hati, yang mempunyai akal sehat, yang saya rasa memang cerdas. Apakah boleh, apakah pantas, apakah cocok manusia yang tidak berdaya di atas kayu salib itu memiliki gelar ketuhanan? Bang Rostum, kapan syahadat? Enggak. Saya cuma bisa menanggapi dari apa yang disampaikan Bunda Nora tadi. Mana KTP mana? KTP mana KTP? Bang tukang nge-give, kasih contoh dong ke Bang Rostrum. Kalau sudah kirim KTP itu, ada itu yang terbang-terbang warna biru tuh ke itu Nora. Coba kasih contoh dulu satu. Kasih contoh. Kayaknya saya langsung transfer aja deh ke Bang Rostrum deh. Ini begini, Bang Tukang. Ini antara saya dengan Pak Rostrum saling memberi. Mana yang memberi? Saya yang memberi KTP atau Pak Rostrum yang akan memberi KTP-nya? Sayembara ini ya. Apakah perlu kita menunggu beberapa waktu? Kira-kira berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, atau 1 tahun? Atau nanti Pak Rostrum ketika mau sakratul maut, baru Pak Rostrum mengatakan, Nora,
Saya serahkan KTP saya. Sakaratul maut itu ini tak apa? Itu kah? Itu yang ini. Pada waktu Yang mau dicabut nyawa Pak Rostrum, oh iya iya itu iya iya. nafas Iya. sudah sampai Ya di ya 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 ya. tenggorokan. Nah, Pak Rostrum pilih mana? Pak Rostrum mau pada waktu Pak Rostrum nanti sudah meninggoy di dalam kubur dikatakan man robbuka. Pak Rostrum bingung. Yesus. Enggak, pas dia jawab Yesus gitu kalau ditanya itu ya. Pak Rostrum, siapa Tuhanmu? Marob buka. Yesus. Ketebak. Pak. Tapi ada lagi. Ada kelanjutannya lagi pertanyaan. Ada kelanjutannya lagi pertanyaan. Ayo Pak Rostrum. Saya yang memberi KTP atau saya rasa Pak Rostrum yang akan memberikan KTP Pak Rostrum sama saya? Buru Pak Rostrum, mau saya TF buat beli peralatan sholat ini. Jangan, dia sudah banyak yang mau ngasih, Bang tukang nge-give. Kalau Pak Rostrum katanya ada yang ngasih PC, ada yang ngasih ini, bla 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 bla. Tapi Pak Rostrum dari wajahnya kelihatan kok. Wajah-wajah seperti akan sholat Akan menghadap Muslim. kiblat. Ya kan Yesus juga sujud. Yes. Itulah tadi ku telepon Kodondi. Kan itu gerejanya mau dijual tuh. Gerejanya Pak Pastor Rostrum. Nanti dibeli dialihfungsikan jadi masjid. Biar dia jadi imam di situ. Jangan lagi pastor. Akur cocok. Tadi Bunda Nora nggak ikut tur ya? Tur kemana? Di gerejanya tadi. Ke gereja tadi. Tur apa? Rohani. Gereja iya tuh rohani. Tadi gerejanya Pak Rostrum kan ditunjukin semua. Pak Rostrum, gereja itu tempat penyembahan kepada sibilis. Pak Rostrum ini berarti mengajak jemaat-jemaatnya untuk Bang tukang nge-give apa? Nge-give berarti Pak Rostrum ini mengajak jemaat-jemaatnya untuk menyembah kepada sibilis. Sesungguhnya penyesat yang nyata bagi umat Kristen itu adalah satu Bible-nya. Sebenarnya bukan Bible deh, ya. Adalah para petinggi-petingginya. Kenapa saya katakan begitu? Bible itu mengatakan penyembahan kepada hanya satu Tuhan. Yesus mengatakan bahwa sembahlah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapaknya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, tiba-tiba datang yang memberitahukan kepada jemaat-jemaat ini adalah pendeta, pastor, terus uskup, terus siapa lagi itu. Nah, itu yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena pendeta-pendeta ini itu mereka menuhankan hawa nafsunya menurut pemikiran mereka sendiri gitu. Pak Rostrum sakit hati ya? Iya. Enggak. Tapi nyata kan yang ku bilang. Ya kita mendengarkan, nggak sakit hati Bunda Nora, Enggak, teruskan betul suara apa yang enggak? merdunya. Saya tidak butuh Pak Rostrum bilang sakit hati atau tidak. Betul apa tidak yang dikatakan oleh Nora? Secara dogma nggak Betul. sama. Ya, Jadi kira-kira gimana Pak Rostrum? Pak Rostrum memang mau menyesatkan manusia ya? nggak sebentar. KTP saya kemana ya? Kok nggak ketemu ya ini? Pak Rostrum jangan pernah meminta KTP saya. Karena maaf, KTP saya tidak bisa untuk dibaptis. Sebenarnya gini, ini kita sebenarnya ini salah ini. Di sini kan sekolah minggu gratis nih judulnya. Ini sebenarnya tidak boleh kayak gini. Jadi, Karena di kita gratis, di gereja bayar. Kayak mana ceritanya? Kita yang berbusa-busa capek menerangkan, mengajarkan, mendidik, bukan kita yang dapat, tapi gimana ini? Bang tukang ngejip, gimana konfirmasi nih? Gimana ini? Harusnya di sini bayar ya. Sekolah minggu bayar. Bayar per puluhan. Iya, bayarnya lewat mana nanti nih? Ini aja dana. Itu bacakan nomor danamu itu sama tukang. siapa? Bunda Nora, Ah, kalau aku lagi nyariin KTP ku kok Bunda Nora kayaknya terharu mau menangis. Kenapa dengan KTP ku?
biar dirubah agamanya menjadi agama Islam. Biar Pak Rasul menjadi seorang Muslim, Islam yang kafah, yang beriman kepada hanya satu Tuhan, kepada satu Nabi penutup, yaitu baginda Rasulullah. Ini yang chat-chat di bawah ini jadi semuanya satu suara loh. Saya merasa terintimidasi suara dan chat ini. Tap-tap layar teman-teman, ayo Nanti sambil nanti rungkat loh ya, nanti rungkat loh. Ini saya terintimidasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. tukang bang siapa sih ini? Oh, saya kira Tukang tukang daging. nge-gift. Tukang Bukan, beda. tukang nge-gift itu maksudnya suka ngasih nge-gift. Ya itu dia, makanya aku bilang tadi kasih contoh Biasanya dulu, begitu, Pak. Bon. Ini Iya, lagi absen ini, lagi libur ini. Soalnya libur ini hari Minggu, Oh iya. bukan hari kerja. Kerja saya sampai Sabtu, Bon, bagi-bagi. Ya, kenapa Iya, pakai betul, pegawai Bu. negeri aja hari Sabtu Minggu loh, Bang? Libur biasanya. Minggu itu libur berbagi. Berarti hari Senin ya? Senin mulainya. Fani, Senin mulainya. Izin follow Tapi sebelumnya ya, Bang Bang. Rostrum mau syahadat, saya langsung bagi sekarang ini. Saya kasih paus ini kalau Bang Rostrum mau syahadat. Jangan tukang, Bang tukang jangan. Nanti dibilangnya nanti di framing. Pak Rasul mau sadar gara-gara paus. Jangan. Enggak loh, 30 juta itu per bulan, waduh, bukan nilai sedikit itu Pak Pastor ya. Nih, Pak Rostrum. Pak Rostrum. Bentar, Kami saya mau masuk tidur Islam, dulu kami bentar. masuk Islam semua itu kehilangan semua juga. Tanah, rumah, sawah, hilang semua. Nggak ada lagi untuk kami. Aku mau lempar tadi itu, tapi ternyata bukan akun yang ini yang ada koinnya. Tadi kena permanen itu. Jadi koinnya hangus. Ada berapa kata dia? 4K kali saya belum tarik. Rugi, oi. Aduh. Bentar, 10 menit nanti naik lagi. Beresin alat-alat dulu bentar aja. Oke. Itu Bang Denny udah jadi belum kitabnya itu? Woi, Bang Denny. Mana lu? Mana Bang Denny? Denny kan lagi bikin Bible tandingan itu. Saya mau promosikan dulu ya. Boleh nggak sih? Boleh, boleh. Promosikan buat saudara-saudara Muslim di ini aku juga baru loh, baru tadi malam. Masya Allah, barakallah ya Abang Egel sudah membuatkan akun YouTube saya. Nih. Akun YouTube saya dibuat loh di apa ya? Apa namanya? Subscriber, Surbacker. Nah, Subrek. ini subrek. Nah, Nora Aritonang Mualaf channel ya. Di apa nih tulisannya sih? Subscriber. Ya. Itu kasih tahu juga sama Bang Igel dong. Saya juga satu buatin. Ini oke. Ini di sub ya. Nora Aritonang Mualaf channel ya. Shockbreaker. Ya, di Shockbreaker teman-teman. Ya, Nora Aritonang Mualaf channel dengan channel-channel saudara-saudara kita yang lain ya. Jangan lupa ditonton di Subbreaker. Ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi yang mau mendukungnya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Aku tadi malam dibuatin sama Bang Egel loh. Dia telepon, Bunda saya buatkan ya Bunda, biar ada nanti pemasukan Bunda insya Allah. Masya Allah, saya bilang terima kasih abangku. Aku bilang. Di
subscribe. Ya, saudara-saudara semua ya yang ada di sini. Itu sudah saya ganti Ustadz Alif, Pak Guru, itu sekolah minggu bayar. Tadi kan gratis. Kalau gratis enggak enggak ada apa yang terbang-terbang Iya. enggak ada. Jadi harus kita ganti lagi sekarang bayar. Karena kalau gratis kita yang rugi kan Ustadz Alif. Jemaat hari-hari kita didik, kita ajarin, ya kan? Tut. Ya, betul. Enggak, gini maksudnya. Kalau gratis kan nggak masuk-masuk ke kepala. Kali aja versi berbayar itu masuk gitu loh. Ah. Biasanya mawar ada, ini nggak ada biar mawar. Jangan lupa ya di subscriber. Nora Aritonang Mualaf Channel. Masya Allah, thank you Bang Egel. Masya Allah, saya tidak kepikiran ke situ ya. Karena gimana lah, saya agak sedikit gaptek. Dulu diajar kayak begitu, diupload aja. Aduh, nggak masuk Jangkrik. saya Nah, bilang. aku masih ingat-ingat loh koinku itu 300.000 itu. 4K itu kan 300 ribuan. Iya kan? Iya. Aduh, hangus langsung, woi. Parah. Ditonton ya, nggak tahu kalau sudah ada video-videonya ya. Saya nggak paham juga. Aduh, belum ada mungkin ya. Oh, udah ada. Sup kriap, Bu. Saya cari di YouTube Bunda belum terbaca. Oh, belum terbaca ya? Saya sudah. Lagi live. Udah. Mawar berdiri mau. Nora Aritona. Apa nih? Mualaf Channel. Ya, belum terbaca. Oh iya. Oh, aku juga nggak paham. Gimana biar terbaca? Udah ada. Filter pencarian, pilih saluran. Oh iya, begitu ya. Filter pencarian. Oh iya. Pak Rostrum naik dong. Saya ingin bertanya lagi. Live dulu. Sudah saya subscribe. Makasih. Kakak Ramla Mala. Udah, ini kan lagi live ini di sini. Bang Denny, kamu gak ada suaranya ini Bang Denny, ini belum ngopi apa Bang Denny? Ya. Gimana Bible jilid keduanya udah jadi belum ini? Belum.
Yang mau naik Kristen silakan naik. Kapan revisian Bible, Bun? Oh iya, ada tuh ya. Itu, iya Wana ya. Aku baru ini. Maklum aja lah ya. Ada toh. Oh, makasih. Silakan di follow, di sub, di sub. Shockbreaker. Gak ngerti aku. Di subscriber. Di subscribe. 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 Subrek ya. Subscribe ya. Subret ya. Nama akun YouTube-nya Bunda Nora Aritona. Nora Aritona Mualaf Channel. Aku udah subscribe. Terima kasih. Udah aku buka. Oh, udah dibuka ya Bang Sidak. Thank you Bang Sidak. Jangan lupa di support. Support. Subscribe. Pak Denny ya. Subscriber. Tadi saya dengar udah bahas di komalnya One Nesto. Apa yang dibahas? Subscribe. Support. Subrek, yes. YouTube subscribe, kalau TikTok follow. Oh iya. Jangan bilang YouTube Bun, bilang YouTube aja bisa. Oh ya, saya udah ikutin Bun. Terima kasih Bang Galib. Kenapa baru sekarang ya? Entahlah. Itulah dibilang banyak yang melive-kan. Banyak yang mengupload video Bunda. Sayang kalau Bunda tidak buat sendiri channel Bunda. Lumayan. Setidaknya masuk pun untuk jajan anak-anak. Ya, saya tidak kepikiran ke situ. Benar, saya nggak kepikiran. Karena memang saya tidak tahu. YouTube-nya ada Bunda, ada. Lumayan udah ada sekalian ya pengikutnya. Taruh di bio Bun. Oh iya ya. Di bio ini ya. Di bio TikTok ya. Aku nggak tahu loh. Bener. Namanya Bun Nora Aritonang Mualaf Channel. Insya Allah sukses. Amin. Ini nih nama. Nora Aritonang Mualaf Channel. Kenapa ketawa kok Bang Sidak? Cuman lah aku nggak paham yang kayak gitu.
Aku nggak paham, jujur aku nggak paham. Bahkan aku lihat banyak channel-channel yang mengupload video itu. Memang ya, 4 minggu yang lalu aku tengok udah ratusan ribu. 1 bulan yang lalu sudah ada yang jutaan. Nggak kepikiran aku betul. Nggak kepikiran aku. Taruh di bio biar gampang, iya. Sering-sering podcast, Bunda. Podcast itu yang seperti apa itu? Udah di-subscribe. Oh ya, thank you Bang Purnama. Podcast itu seperti apa itu podcast tuh? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Aku taunya buka ini saja. Buat podcast sama Handi Celebes. Oh, kayak Kodondi. Oh, nggak paham aku. Itu kan harus pakai Beritakan Injil ke segala makhluk. Gimana bisa saya Oh gigi iya. di buaya? Ya kalau buaya darat doang mah gampang Maksudku, buaya darat. maksud aku kan selamatlah atas kemalafannya. Udah Nggak masalah. Ya. Terus ini gimana ini ya? Kenapa ya? Kamu nggak tahu berarti nggak mampu. Ilmu ini kamu nggak mampu. Saya Aku udah turunin punya levelnya aja. Baik Aku ya. udah Kalau punya. gitu saya turunin. Kamu kan tadi udah ngaku ya, bilang nggak punya Itu ilmu nanti kan? Nggak tahu kan? Bang RK lah yang jawab itu. Aku Ya udah memang orang bawa awam. RK ke sini, bawa RK ke sini. Karena dia aku ajak diskusi dia kabur, nggak berani dia Masuk ke diskusi sama kompalnya saya. aja. Nggak mau. Roti krempeng ya? Atau Nggak ke usah. Bang Edis. Atau Gak ke usah Bang Edis. sok-sokan masuk ke komal dia. Aku Edis. udah 1 komal sama dia. Dia udah di depan mataku. Malah dia kabur. Aku ajak diskusi dia kabur. Paham? Oke, lanjut Kak. Lanjut Kak. Kak Edis Natalia. Ya. tambal ban lu jagoin. Aduh, Edis tambal Baik. ban. Kasihan Baik. lo, Ten. Ini saya turunin level saya ya buat saudara-saudaraku yang lagi nonton di YouTube Natalia Iriani dan juga salam satu ilah. Siap-siap ini diskusi saya turunin 1 level ya kakak. Au. Saya turunin Oke. karena dia nggak punya ilmu di situ ya. Baiklah. Anggaplah saya nggak punya ilmu di situ. Bukan anggap-anggapan lagi, memang fakta gitu loh, beda ya, hanya beranggapan Nanti dengan fakta berbeda. debatnya Ini sudah panjang fakta. kalau yang kayak gitu-gitu. Iya, karena kamu nggak tahu, jadi ya sudah, saya nggak ngejar kamu di situ. Ya, saya turuninnya ini 3 level ya, jadi nggak cuma nurunin 1 level, saya turunin 3 level. Oke. Jadi ini sangat-sangat gampang ya. Terserah Mbak baik. Natalia lah. Oke, mengenai tadi kamu bilang Yesus itu kan menyuruh baptis ya. Baik, itu iman Iya. Anda percaya Yesus menyuruh baptis. Yes. Saya nanya nih, Yesus menyuruh baptis itu dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kamu tahu nggak dalilnya di mana? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Ya kan sudah dibilang tadi, pergilah ke seluruh bumi, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang bicara itu siapa sih? Kan Yesus. Iya, tinggal jujur aja. Saya nggak tahu kakak. Nanti saya kasih tahu datanya di mana itu, yang itu. Itu ada di dalam Matius 28 yang ke-19 gitu loh, Babang. Enak kan diskusi sama saya? Enak dong. Sudah saya bilang saya turunkan 3 level. Jadi gampang ini, super gampang. Ya. Jadi memang benar di dalam Matius 28 19 walaupun itu etisipan, tapi dia nggak nyampe ilmu ke situ. Saya turunin 3 level di bawah ya. Jadi itu memang Yesus ada memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, kenapa sih murid-murid Yesus kok nggak ada ya satupun yang melakukan perintah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yang ada malah disuruh itu baptisnya dalam nama Yesus aja, itu yang dilakukan Petrus. Petrus murid Yesusnya langsung. Lah, kau ini ngikutin siapa lagi? Ini murid-murid Yesus aja udah nggak sesuai. Apalagi kamu ini gimana ini? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 2:38, Kisah 40, Kisah 10:48, Kisah 19:5. Mau? Kutunjukin? Perlu ya? Mau. Perlu dong. Tunjukin. Harus Tunjukin dong. lah. Iya, tenang aja. Nih, kutik nih. Buka data. Kisah Para Rasul 10:48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Perlu lagi? Perlu? Iya. Perlu lagi? Iya katanya. Coba, Ya, baik. coba. Coba-coba katanya ya. Nih, Kisah Para Rasul 10:48. Sama juga. Itu tadi yang Ini yang itu. tadi ya. Oke. Sorry. Berarti yang 19 ya. 19:5 nih. 19:5 ini nih. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata perintah Yesus kepada murid-muridnya tadi apa? Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ternyata murid-muridnya aja nggak mau ngelakuin itu. Nggak mau. Gimana nih? Tapi saya mau melakukannya. Tapi Kamu mau orang Kristen melakukan? mau melakukannya. Orang Orang Kristen Kristen mau mau melakukannya. melakukan. Terus yang benar ini siapa dong? Yang benar siapa? Semua dong benar. Yang jelas kan ada nama Yesus Ini di dalam Petrus. di situ. Loh, ada namanya Yesus iya, tapi di bagian Iya. yang Bapa sama Roh Kudusnya kok nggak dipakai? Lagi cuti atau gimana? Bapa sama Roh Kudus kok nggak dibawa? Itulah satu hakikat itu tadi. Satu hakikat. Tadi katanya mereka nggak bisa dipisahkan. Kenapa dalam pembaptisan ini dipisah? Hah? Katanya tadi Ketika mereka aku- bertiga. Tadi katanya mereka bertiga itu nggak bisa dipisahkan. Ketika murid-murid Yesus, ketika Gimana murid-murid sih? Yesus berbicara dengan Roh Kudus, di dalamnya itu sudah tergantung Bapa juga, sudah tergandung juga Yesus. Tergantung Bapak, digantung barang. Terkandung. Oh, Bapak dikandung. Orang ini. Gimana? Kan saya turunin 3 level. Jadi ya memang Ketika begini. mereka menyebut nama Allah, di dalamnya pun sudah ada nama Yesus Kristus. Sudah Katanya ada nggak juga bisa nama Roh Kudus. dipisah. Sebentar, Emang kamu nggak bisa dipisah? coba jangan asumsi. Jangan asumsi ya. Perhatikan perintah Yesus baik-baik di dalam Matius 28:19. Perhatikan baik-baik. Jangan ada yang direvisi-revisi lah perkataan Tuhanmu loh ini. Ya, Aku tahu, Mbak Natalia ini aku tahu, dia sengaja memojokkan dalam satu ayat itu aja yang dia diambil. Di ayat yang lain, Enggak, masih banyak kok yang lain, tenang aja, nggak usah takut. Banyak kok stoknya. tapi yang lain dia nggak ngambil, cuma di situ aja diambil. Ambil, tenang aja, banyak Tapi kok. Nanti itulah hebat. nanti kamu bisa, gini loh, nanti kamu Itulah bisa hebatnya tunjukin. Mbak Mualaf ini. Memang mualaf itu hebat. Nanti kamu bisa tunjukin di mana di dalam Bible murid-murid Yesus melakukan baptisan. Ada nggak murid Yesus yang melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tunjukkan satu aja data. Di mana murid-murid Yesus melakukan ini? Sesuai dengan perintah Yesus. Jangan dikurang-kurangi dong. Mana ada nggak? Kagak bakalan nemu. Kagak bakalan nemu. Nggak ada satupun muridnya yang melakukan ini. Oke. Ada. Bisa tunjukin ada satu data muridnya yang ngelakuin ini. Bukan Pak Pendeta loh ya yang saya minta. Kalau pendeta sih memang banyak denom gereja baptisnya kayak begini banyak. Saya nggak nanya itu. Murid Yesus langsung mana ada nggak? Sebenarnya konteksnya itu Mbak Natalia enggak tahu sebenarnya. Tahu saya konteksnya. Nih konteksnya nih. Perintah untuk memberitakan Injil ini konteksnya nih perikop nih. Ini konteksnya. Palingan juga Mereka kamu yang baru baca itu konteksnya apa? murid-murid Tahu kok Yesus saya. itu membuktikan kepada seluruh orang-orang di tanah apa ya? Tanah Israel. Apa? Sebenarnya konteksnya nggak tahu Mbak Natalia ini, aku bilang. Kamu ngomong apa sih kamu ini? Bentar, tinggal jujur ada nggak gitu loh. Kamu bisa nggak nunjukin satu aja murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Bisa nggak nunjukin? Kalau enggak, nanti saya tunjukin, nanti saya turunin lagi level saya, jangan khawatir. Saya masih punya level-level sampai level minus-minus pun ada saya. Ada nggak datanya? Saya nggak punya data. Oh, nggak punya data, baik. Jujur dia nggak punya data ya. Nggak punya data, memang nggak ada datanya. Kau mau cari sampai Yesus turun lagi juga nggak bakalan ada datanya. Satu nama murid Yesus yang berbaptis di dalam nama Anak Bapa, Anak, Roh Kudus itu nggak ada. Nah, sekarang saya turunin lagi level saya ya.
Ini saya turunin 2 level lagi lah ke bawah ya. Tadi kan 3 level ke bawah, sekarang 2 level lagi ke bawah saya turunin. Perintah dibaptis. Ini masih seputaran baptis dulu nih. Perintah dibaptis itu untuk apa sih? Karena kalau kalian bilang mengikut Yesus untuk dibaptis, karena Yesus dibaptis, kenapa kalian itu malah menyembah Tuhan yang dibaptis gitu loh? Baptisan itu kan tanda pertobatan. Ini Yesus itu Tuhan loh buat iman kalian. Kenapa Yesus yang katanya ini Tuhan, ternyata Tuhan ini bertobat? Aduh babang, gila lu ndrok, Tuhan kok bertobat sih? Gimana bisa Tuhan itu bertobat? Coba tolong kasih. Kamu kan nggak punya data. Coba penjelasan yang masuk akal dikit gitu loh. Kan kamu nggak punya data nih. Coba penjelasan yang masuk akal dikit. Bagaimana bisa Tuhan itu kok bertobat? Ih, ngeri banget. Dosa apa yang Bertobat Tuhan lakukan? di mana? Coba tunjuk dulu. Dari mana? Udah nggak sabar ya, pengen tahu ya. Kamu nggak tahu ya? Kamu nggak tahu ya kenapa kok Cobalah dulu. Tuhanmu bertobat ya? Ada datanya Saya Tuhanmu tahu. bertobat. Kan kakak kan udah baca seluruh konteks apa itu perikop. Nah, sekarang kamu Bible akui kan itu. sudah saya Cuman baca ngambil keseluruhan, kamu Kakak kan akui cuman kan sekarang kan? Cuman comot-comot sikit-sikit Oh, aja. nggak apa-apa, saya bisa mencomot karena saya sudah Lalu membaca semua. pelintir. Loh, nggak ada yang melintir. Sebentar, Nggak kamu aja nggak mungkin. tahu di mana. Comot-comot. Iya, makanya kalau kamu mau comot, bacalah keseluruhan. Silakan Anda comot yang Anda inginkan. Begitu pendeta aja di gereja kalau khotbah comot ayat kok. Kamu pikir nggak comot? Enggak lah, keseluruhan lah. Comot. Mana ada pendeta baca keseluruhan muka kau? Kau jangan nipu di sini. Aku pernah Kristen. Aku tahu pendeta baca itu comot-comot. Kristen abal-abal kamu ya iyalah. Iya, kalau abal-abal itu memang seperti kamu. Kalau seperti saya, yang dulunya abal-abal itu dibohongi, itu saya percaya, dicekokin, dicomot-comot, saya percaya. Saya mau tanya Ya, dulu. itu Saya dulu mau tanya saya, dulu. dulu abal-abal. Iya, saya Iya, mau tanya dulu. langsung. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya Sebentar, dulu. nggak balik lagi ke motivasi, nggak balik lagi ke pembahasan tadi. motivasi Anda dulu jadi keluar dari Kristen itu apa? Motivasinya Motivasi keluar dari Kristen, ya pengen selamat lah. Pengen selamat lah, makanya saya keluar dari Kristen. Pengen selamat saya. Udah Emangnya ya, cari sekarang kita keselamatan di mana sih? udah, sekarang kita kembali dulu ke tema yang tadi. Ya, yang tadi kita bahas, ya jangan takut. Level sudah saya turunin loh, masa masih kurang rendah lagi sih levelnya. Sudah Aku rendah kan orang sekali. awam. Iya, tadi sudah saya turunin dari level saya yang agak-agak lumayan berapa ya tadi ya? Saya Tapi turunin aku 3 tahu level maksud- tadi. Saya turunin Tapi lagi aku 2 tahu, level. intinya aku tahu. Cuman Apa? comot-comot aja itu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, baca dong keseluruhan. seluruhannya. Iya, baca keseluruhan, terus tinggal dicomot deh mana yang Anda mau, kan gitu. Jadi kalau Anda ditanya, nyambung gitu narasinya, karena Anda sudah membaca semua gitu. Baik, saya buka data yang tadi ya, bagaimana bisa, kok Tuhan Anda ini kok bertobat sih? Ih, ngeri kali Tuhan kok bertobat, guys. Masa? Kok Yohanes, sebentar, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ini, ya, Kisah Para Rasul 19:4. Ini kata siapa ini? Kata siapa? Kata siapa nih, Bang? Bang, kata siapa nih, Bang? Kata Oke, pinter. Paulus. Bisa baca juga ternyata. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yesus ternyata dia dibaptis Yohanes. Yesus datang ke Yohanes, dan ternyata Yesus datang ke Yohanes ini ternyata ini adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Mantap cara main pelintirnya ya. Di mana saya Mantap melintir sih? Cara Coba main sih. pelintirnya mantap. Coba kamu punya Bible nggak? Coba silakan Simak dibuka. dong kata-kata itu. Simak dong kata-kata itu. Sudah saya simak. Kamu aja baru tahu, belum kamu simak. Baru aja kamu nemukan. Baptisan. Kamu baru nemukan ini kan? Pendeta aja Wah. belum pernah loh bahaya ini. Gila Lundro. Baru aja kamu tahu. Mau gitu mau sok jelasin. Baptisan Yohanes adalah baptisan kepada orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka itu naikkan lagi. Nah kan kamu aja nggak tahu ini bunyinya gimana. Ya nggak tahu lah.
bahwa mereka orang Kristen kan tidak disuruh ngafal-ngafal Alkitab, tidak kayak Quran. Iya, disuruh makanya ngafal-ngafal. dongo. Eh, Nggak Alkitab itu kan paham-paham. dilakuin, diperlakukan. Gimana bisa kamu melakukan? Bukan Ayatnya di mana aja dihafal-hafal. kamu nggak tahu? Bukan Ih, dihafal-hafal. gimana kamu Alif bisa bata melakukan? Tertulis bukan seperti ini dihafal-hafal. aja kamu baru tahu gitu loh. Sekarang dijawab bagaimana bisa ceritanya Tuhan kok bertobat? Ngeri banget. Kok Tuhan bisa bertobat? Kok bisa Tuhan bertobat ini? Ngeri kali Tuhan kok Ya, bertobat. ya halo. Halo juga. Saya baca dulu ya. Baca aja. Kata Paulus baptisan Yohanes, itu loh, adalah baptisan kepada orang yang telah Mana tuh? bertobat. Aduh, kata Paulus, coba jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah Adalah bertobat. baptisan untuk orang yang telah bertobat. Berarti yang dibaptis Yohanes sebelum Yesus datang terakhir kalinya dibaptis, kan orang-orang dulu yang dibaptis. Loh iyalah di Sungai Yordan gimana sih? Yesus dibaptis Yohanes nggak? Dibaptis. Dengar. Yesus dibaptis Yohanes ya? Dibaptis. Oke, Yesus dibaptis Yohanes. Dan sangat jelas di sini baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Coba teruskan lagi. Teruskan Ini lagi ke terus. bawah. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Iya, Yesus. kan itu untuk berbicara kepada Yesus. Iya jelas kan Yesus kan? Yesus datang ke Yohanes kan? Dibaptis. Yohanes membaptis orang-orang bertobat saat itu. Dan Yohanes berkata, kalian harus percaya kepada Yesus. Iya, Yesus Loh. yang dibaptis Yohanes kan, jujur Kubaptis aja kok kalian, sulit sih. tetapi Jujur aja Yesus kok kan sulit tidak sih, pernah Bang. membaptis. Dengar Siapa yang dulu. bilang Yesus kan membaptis? Saya nggak Iya. bilang Yesus membaptis loh, budek. Saya nggak Tapi bilang Yesus Yohanes- membaptis. Jujur, dengar dulu. Yesus itu dibaptis Yohanes nggak? Jujur aja loh. Saya nggak. Iya, dibaptis Siapa juga Yohanes. bilang Yesus Di membaptis Sungai orang? Yordan. Di Sungai Yordan dibaptis. Yesus dibaptis Yohanes kan? Iya. Yesus dibaptis Yohanes. Sedangkan sangat jelas kata Paulus, pembaptisan Yohanes Iya. itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Yang telah bertobat, dan kalian begitu dibaptis kalian harus percaya kepada Yesus. Karena Iya, Yesus tidak dan pernah membaptis. Dan Yesus sendiri dibaptis Yohanes. Saya nggak permasalahkan Yesus membaptis atau enggak. Aduh, sempak koyak. Yesus Ini dibaptis level untuk udah menggenapi. turun sampai ke minus berapa loh ini level saya diskusi sama kamu ini. Kamu kan baca Alkitab kan cuma secomot, lalu dipelintir. Apakah merubah lalu makna? lalu Apakah merubah diaduk-aduk sesuka tulisan? hati. Sebentar. Apakah merubah Emangnya tulisan? es krim. Apakah merubah tulisan bahwa baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang yang telah bertobat? Apakah berubah Kepada orang tulisan yang ini? Iya, kepada orang-orang Iya kan? yang bertobat. Iya, Yohanes baptis Iya. orang-orang yang bertobat kan? Orang-orang yang bertobat. Salah satunya Yesus dibaptis Yohanes. Tuhan kok bertobat gitu loh. Gila Lundro, itu aja nggak nyambung loh dari Tapi tadi. Level udah diturunin. tujuan Yohanes membaptis orang-orang itu supaya kalian itu percaya kepada ini loh, Yesus Saya nggak ini. nanya tujuan, definisi Itu maksudnya definisi itu. baptisan Yohanes aja udah jelas loh di sini. Nggak usah sok-sok lah kau pelintir-pelintir. Kamu kan hanya ambil-ambil aja, sosok Iya. pintar lah jadinya Mbak Natalia. Loh, Mbak Natalia memang pantas saya lah kamu jadi pintar. mualaf. Memang saya pintar. Kalau yang bodoh itu kan kalian, 1 Korintus 4:10. Kami bodoh oleh karena Siapa Kristus. tahu Kenapa? Belum. Dalilnya ada kok kamu bodoh. pantas lah mualaf baca Ya Alkitab kok memang secomot. kalau mualaf itu karena meninggalkan kebotolan, makanya mereka mualaf, nggak mau tetap botol gitu loh. Jadi jangan curhat. Kalau kau botol saya tahu. Bahkan itu alkitabiah banget kamu botol. Jadi Ada datanya. selama mualaf, saya mau tanya sama Mbak, Jadi, selama mualaf sudah sebentar, mempelajari Al-Quran belum? Belajar dong. Udah. Ya jadi Sudah ternyata di sini boleh saya Tuhan tanya Al-Quran enggak? Boleh saya tanya Al-Quran enggak sama Mbak? boleh diem dulu, boleh. Jangan Boleh enggak saya takut. tanya Al-Quran sama Mbak? Boleh, Abang Budek. Sudah saya jawab ya boleh ya. Kita selesaikan Iya. dulu ini, nanti silakan Anda bertanya ya. Enak kan? Kita kan diskusi Ya, bisa pantas dua lah. arah. Kita kan diskusi bisa dua arah. Tenang aja, nggak usah takut. Oke. Ya, jangan Ngapain kesurupan. takut?
Oke, Ada baik ya. Yesus kawanku kok, ngapain aku takut? Hah? Ada Yesus? Ada, Mana iya, ada Yesus, lagi? ada Kok Roh ngibul Kudus. lagi? Dia bilang ada Yesus. Ibu ada lagi Roh Kudus, kamu, ya kamu malah mana percaya Yesus? Loh, ada Yesus di mana? Sebentar, kita selesaikan dulu ini. Sebelum Di kamu hatiku. bilang ada Yesus di mana? Sebelum kamu bilang ada Yesus di mana? Kalau ada Yesus kok semuanya yang Ada saya Yesus yang tanyakan kamu menemani nggak tahu aku. ada di mana ya? Kalau Yesus temenin kamu, Ada kenapa Yesus nggak langsung kasih kamu jawaban? Itu loh ayatnya di sini, itu loh ayatnya di situ. Kok Yesusnya nggak ngasih tahu kamu? Bahkan ada Roh Kudus Paling- pula lagi katanya. Dia, Kok aku nggak tidak tahu? mau menjawab Kok orang supaya yang, kok orang yang di dalam dirinya ada Yesus, ada Roh Kudus, kok malah nggak bisa jawab ya? Nggak tahu aku dalilnya nggak di mau mana ya? menjawab untuk menyenangkan hatimu, Mbak. Aku nggak mau menjawab untuk menyenangkan hatimu. Siapa juga minta menyenangkan dari kau? Tugas menyenangkan hati saya cukup dari suami saya dong. Au, au. Ngapain juga dari elu? Wih, jijik banget muka peta kayak gitu. Ya. Terus, Oke, ini yang sesuai ya. Jadi di sini ternyata kamu jangan melawan Paulus lah. Tapi kalau kamu mau berantem sama Paulus nggak apa-apa sih. Kan biar lebih seru gitu ya. Karena memang itu sudah sering terjadi di kota-kota besar. Jadi memang ini si Rachel ini dia melawan Paulus, dia berantem. Paulus sudah jelas mengatakan baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. How? Yesus datang kepada Yohanes dan ternyata dia bertobat. Aduh, alhamdulillah saya mualaf ya. Berhenti menuhankan Tuhan yang bertobat. Ngeri banget. Oke. Yang kamu bilang kamu Emangnya ada Yesus pernah Tuhan, berbuat dosa? ada Roh Kudus. emangnya Yesus pernah Bentar, berbuat yang dosa? kamu loh, justru saya kaget. Kok berani-beraninya Paulus bilang di situ bertobat? Apalagi katanya Tuhan. Di situ makanya saya kaget. Kok bisa sih? Katanya Tuhan, kok malah bertobat? Masa Tuhan punya dosa? Masa Tuhan bertobat? Yang benar Makanya aja. baca, itu berbicara untuk Makanya siapa? saya baca ini, saya juga nggak ngerti ini kok Baptisan bisa-bisanya ya. Nggak Yohanes masuk itu akal masa tujuannya Tuhan untuk bertobat. Yesus. Itu bukan berbicara Iya, memang untuk Yesus, itu Yesus. berbicara. Kok bukan Itu bukan berbicara berbicara Yesus? Pala baptisan otak untuk kau. Yesus. Pala otak kau bukan berbicara Yesus. Nama Yesus terpampang jelas di sini. Kok kau bilang bukan berbicara Yesus? Ini udah jelas yaitu Yesus. Kok bilang bukan berbicara Yesus? Ini emang sempak koyak ini, memang ini orang. Sempak koyak banget. Ya. Sempak koyaknya tuh sangat banget gitu loh ya. Enggak, Kok ilmu bisa pun pas-pasan, Mbak, bisanya? ilmu. Mbak. Enggak terlalu pintar-pintar kali kamu. Yang ilmunya pas-pasan aja udah kayak gini lu mencret, apalagi yang ilmunya tinggi kayak Bang Zuma gitu. Aduh, Bang Juma gila, ya, gila. Bang Edis Udah. lawannya. Sekarang yang kamu bilang Tuhan sama kamu gitu kan, terus Roh Kudus sama kamu, itu dari mana? Jangan ngehalu lah. Mana? Ya, iblis mana? Kalau iblis mana kenal Roh Kudus? Emang siapa yang Orang iblis? Kristen ya kan? Siapa yang iblis? Enggak tahu. Memang Tuhan Yesus kan berkata, iblis tidak Enggak, mengenal kamu Roh bilang Kudus. iblis kan nggak tahu. Memang di sini ada iblis. Siapa? Siapa yang iblis? Dia apa di Alkitab? Kan bilang gitu, iblis mana? Iya, kenal yang iblis siapa? Di sini kan kamu memang iblis kan nggak bisa begini-begini. Emang di sini ada iblis? Di Tadi mana? kan kamu bilang di kamu ada Roh Kudus. Memang siapa yang iblis di sini? Di Alkitab. Oh, kamu nggak berani bilang saya iblis? Ya, enggak lah, ngapain kamu bilang kamu iblis? Kamu Oh, manusia saya- loh, Kak. Untung kamu nggak ngehujat saya iblis. Enggak lah. Kamu ngehujat saya iblis, saya tabok kamu. Roh Kudus apa yang membimbing kamu gitu? Emang Roh Kudusmu pernah gitu ngasih tahu kamu gitu kan? Kamu bilang saya jangan comot-comot ayat, jangan comot-comot ayat gitu. Memangnya Roh Kudus bimbing apa ke kamu? Membimbing kamu mengenai Injil-Injil yang tadi saya bacakan gitu, iya. Bikin kamu mengerti tentang Injil gitu. Roh Kudus apakah seperti itu ke kamu? Yesus kan mengatakan, aku akan mengutus roh kepadamu, katanya kan. Yaitu roh penghibur. Dunia tidak mengenal dia, katanya. Tetapi kamu mengenal Roh dia. penghibur. Roh penghibur ya, bukan Roh Kudus Iya. ya. Yang saya tanya Roh Kudus. Ya roh Roh Kudus apa yang ke kamu? Kudus itu roh kudus. Kamu, Holy bentar-bentar, Spirit. kamu ini lagi tinggal di mana Bang? Di Indonesia kan? Di benua Asia kan kamu tinggal? Kamu satu benua kan sama saya? Indonesia. Kamu di benua Asia kan? Ah, parah nih Roh Kudus apa Enggak. yang datang ke kamu Bang? Roh Masih Kudus aja. apa yang datang ke kamu? Kisah para Rasul 16:6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini Roh Kudus apa yang aduh,
Kudus apa yang datang ke kamu, Bang? Kamu di Asia, Bang. Ini roh apa yang ke kamu? Roh Kudus aja mencegah loh beritakan Injil ke Asia. Baca keseluruhannya. Sudah, saya sudah baca keseluruhan. Sudah saya baca. Sudah saya baca keseluruhan. Tunggu saya ambil Tulisannya kitab tetap nggak saya. berubah. Saya Iya, ambil baca dulu aja. kitab saya. Kak, Mbak ini Mbak ini kok Apa Mbak ini apa sih? kali ya? Emang pintar. Jangan kaget, Kakak mualaf inilah. itu cerdas-cerdas. Enggak. Iya, jangan kaget. Saya hanyalah sebagian Enggak kecil juga. secuil dari jutaan mualaf yang ada di dunia ini. Mualaf itu memang cerdas-cerdas, hebat-hebat, memang pintar-pintar. Enggak. Saya hanya sebagian kecil dari mereka, paham nggak? Ya udah, kalaupun dibaca kan semua, berkembang lah. bahkan dari Kejadian sampai Wahyu pun, ini tulisan Ayo, mana nggak tadi? berubah. Ayat berapa tadi tuh? Kan? Kan berapa dia tadi? aja nggak tahu ayatnya di mana. Mau ku kasih tahu lagi, mau ku ulangi lagi ayatnya di mana? Mau? Tunjukin. Mau ya, oke, saya tunjukin ya. Ini mutar. Iya. Orang yang diurapi Roh Kudus ini katanya di temen Roh Kudus, bahkan Yesus sendiri di situ nggak tahu juga dia di mana. Kisah Para Rasul 16:6. Silakan baca. Ayat Ini sinyal merek apa ini? HP-mu merek Oten kan? Apa sih kamu tuh? Apa sih? Ya, halo. Iya, halo. Ya, kamu bacalah. Halo. Aku mau, iya bacalah. Halo tuh. Halo, beda. salah sambung. Bacalah, aku sambil mau nyematkan produk ini. Oh, aku jualan di YouTubeku ini belum kumasukin semua nih. Ayo bacalah. Baca. Gitu sih. Jadi kalau saya baca siapa yang dengar? Aku dengar. Ini kan aku di sini. Cuma monitor Kan banyak lagi. di bawah, Bang. Aku Abang dengar banyak kok. di bawah mendengar. Ini aku Natalia duduk di juga depan. dengar. Iya. Aku juga dengar. Aku dengar. Cuma ini monitorku lagi ini aja, masukin 16 ayat etalase. 6. Ayo dibaca. Kau mau baca semua pun tulisannya nggak Luar berubah. biasa ya, luar biasa. Bacaannya merdu sekali ya ternyata ya. Bisa juga baca Bible merdu gitu ya. Merdu loh. Merdu sekali dia baca. Merdu loh suaranya, luar biasa. Bisa Oh, belum juga. baca ya? Di bawah ini katanya belum baca. Oh, Belum ya? Perjalanan Paulus menyeberang Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para pendeta di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, maka lama makin bertambah jumlahnya. Sinyalnya jelek ya? Maka mereka melintasi tanah Pergia. Jelek kah sinyalnya? Udah, lanjut. Melintasi Pergia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Itu Asia kecil maksudnya ya. Dan setibanya di Misia, mereka di mencoba Asia masuk kecil. ke daerah Britania. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus dalam suatu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemarin dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokannya tibalah di Neapolis. Di situ kami ke Filipi, kota pertama di Makedonia. Terus maksudnya apa di sini? Roh Kudus apa yang beritakan ke kamu, Bang? Roh Kudus apa yang datang ke kamu? Sampai beritakan Injil ke kamu bisa paham itu Roh Kudus apa? Kamu dipimpin Roh Kudus apa? Beritakan Injil ke Asia jadi larang sama Roh Kudus. Namanya ada Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus ada berapa rupanya? Ya, makanya saya tanya, itu apa lagi Roh Kudus? Apa lagi yang kau bilang-bilang itu Roh Kudus? Roh Kudus aja nggak ke Asia, kok nggak ngizinin ke Asia? Terus Roh Kudus apa yang kau bilang? Kau ngeklaim aja kau ada Roh Kudus. Dengan ayat ini? Terus maksudnya apa? Maksudnya ini ayat ini apa hubungannya ayat ini? Gitu loh maksud saya. Pura-pura lemot apa lemot beneran sih, Bang? Karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan. Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di tanah. Ya emangnya salah. Loh, kalau ini benar. Loh, saya nggak pernah loh menyalahkan. Saya nggak pernah loh ya menyalah-nyalahkan Bible Anda itu, nggak pernah saya ngapain gitu. Justru saya heran sama kehaluan kamu. Enggak, justru saya heran sama kehaluan yang ada pada kamu itu. Kamu bilang ada Roh Kudus di situ. Di kamu, di dirimu itu ada Roh Kudus. Sampai-sampai kamu ngerti yang namanya Bible-mu. Bagaimana bisa kamu ngerti Bible-mu? Roh Kudus aja melarang. Roh Kudusmu aja melarang itu. Beritakan Injil ke Asia. Ini Roh Kudus apa lagi yang kau bilang? Ha? Asia itu mana dulu? Asia itu mana ini dulu? Ini Asia, semua Asia kan? Enggak disebut Asia mana? Mana? Kamu bilang Asia apa? Asia Tenggara, Asia kecil, Asia apa? Asia besar, Asia sedang. Asia itu, dengar dulu lah. Asia itu kan di zaman dulu kan Turki. Bukan Asia kita ini. Sampai batuk-batuk aku. Kamu kenapa sih kok sukanya ngibul aja? Kenapa suka ngibul gitu? Itulah. Makanya banyak kitab ini aja udah jelas. Kamu kan Roh Kudus mencegah. Apa sih ini orang? Kalau Yesus kalau ada Asia mau terpecah-pecah ya, mau terpecah-pecah jadi Asia Tenggara lah, Asia mana lah, tetap aja itu Asia dongo. Kau di Asia dari dulu, ini tetap Asia. Emangnya di abad dulu, di abad pertama sudah ada Asia, Indonesia, Asia. Oh, berarti ini dulu bohong. Kalau kamu bilang dulu belum ada Asia, berarti ini bohong. Asia itu Turki dodol. Ini kan turunnya dulu kan? Ini kan dulu ditulisnya dulu kan? Bentar, ini katanya kan Kisah Para Rasul ini kan di zaman dulu kan? Kalau kamu bilang zaman dulu belum ada Asia, kok zaman dulu bisa ditulis Asia? Ini siapa ya? Karangan siapa? Asia itu Asia itu bukan benua, itu nama daerah. Bukan benua, gimana bukan sih benua, kamu? coba tunjukin kalau Asia itu bukan benua, tunjukin di mana Asia itu bukan benua. Jangan kamu buka di zaman sekarang, buka buku-buku dia. Kau buka Asia itu bukan benua. Ya bukalah sendiri kamu yang kan kau yang bilang Asia bukan benua, itu di mana lagi Asia bukan benua? Ini otak. Asia itu nama daerah, bukan benua, Bu, gimana sih? Makanya benua Bahlol. Nyala-nyalakan. Data di mana Asia bukan benua? Emangnya zaman dulu sudah ada benua Asia, benua Amerika sudah ada. Kalau ini bukan kalau Asia, kalau dulu belum ada Asia. Kalau dulu belum ada Asia. Sok tahu. Kalau ini belum ada Asia, terus ini itu siapa bukan yang benua, Asia? itu nama daerah. Gimana sih? Tunjukkan daerahnya. Tunjukkan daerahnya Asia yang kau bilang bukan benua. Daerah Turki. Mana tunjukkan pakai data? Tunjukkan pakai data. Tunjukkan pakai data Asia bukan benua. Capek kalau cari-cari data. Tapi yang jelas baca di Google itu. Yang penting ngomong ya, bukan ngomong yang penting ya. Kamu itu ya bukan ngomong yang penting, cuma yang penting ngomong aja melebihi kecepatan cahaya. Mau didengerin orang mau bego, yang penting ngomong aja. Malu udah putus, ngibul dong, sadar ditebus, ya kan? Kamu kan gitu kan? Aku nggak masalah dihujat, nggak masalah. Mau kalian bilang dongo pun apa. Ini loh ya, buat teman-teman yang Kristen. Itu baca tuh. Sebentar, buat teman-teman yang Kristen ya.
Asia itu Buat- Turki, buat bukan teman-teman- benua. Emangnya zaman abad pertama sudah ada ke benua Asia, benua Aduh. Amerika, benua Afrika? Gimana sih kamu Asia. nih? Asia ya. Saya nggak usah tulis benua, coba Asia aja deh, nggak usah tulis benua. Asia gini. Yang keluar apa sih? Yang keluar apa sih? Itu terbitan tahun berapa buku itu? Apa sih terbitan Kamu tahun jangan berapa? buka Terbitan tahun Asia berapa? di abad, buka Asia di abad pertama gitu loh, Kak. Kau lah yang buka, Bahlul. Kau nyuruh aku Itu buka nama data yang kau daerah, bohong. bukan Mana nama bisa ketemu benua. aku data yang kau buka. Inilah Kau kamu nyuruh nih. aku buka data. Makanya kamu jadi mualaf, Sedangkan- so bentar. pintar-pintaran. Kamu nyuruh aku buka data, Nyalahin- sedangkan data nyalahin yang kau suruh aku Alkitab, buka itu data lintir-lintir kebohonganmu. Alkitab, Mana bisa lintir-lintir data bohong Bibel. aku buka? Mana bisa data bohong aku ketemu? Data bohong kok ketemu ini gimana bisa ceritanya gitu loh. Emangnya di zaman abad pertama sudah ada ke 7 benua? Nih. Gimana sih kamu? Asia ini apa sih ini Asia? Aduh kok bego banget sih. Kamu pernah sekolah gak sih? Minimal jangan bego-bego banget gitu loh. Anak SD juga tahu Asia itu benua. Ini segede gaban nih Asia Dia, nih. di abad ke-10 iya. Dongo kali kau. Di abad Gini ke-10 loh ya, iya, Ten. itu Gini, udah benua. Rahil, sini gue kasih tahu kamu ya. Kamu itu, walaupun kamu beriman, dosamu Nggak usah sudah kasih tahu, diampuni, kamu kamu orang bebas bodohnya. ngibul. Itu silakan, kamu bebas ngibul silakan. Ya karena udah ditebus silakan. Tapi minimal punya malu dong. Bohong itu disaksikan banyak mata manusia memandang, mendengar kengibulanmu. Masa malu juga udah nggak punya sih? Kalau Aku kamu nggak punya pernah iman, dosa bohong. udah nggak ada, bebas ngibul ya. Aku nggak Itu terserah bohong. lu, tapi minimal punya malu gitu loh. Minimal punya malu. Masa malu juga nggak punya sih? Nanti Apa jangan-jangan kuteruskan kebanyakan kata main Bang- sama nanti pesendal nih, kuteruskan jadinya kata nggak Bang punya malu Edis. nih. Iya. Iya. Nanti kuteruskan kata Bang Edis di Jangan-jangan- dalam ini ada boleh Jangan-jangan kamu berdusta gara-gara dalam 3 udah kebanyakan. hal. Kenapa Boleh, namanya boleh. berdosa 3 hal? Emang Nah, kenapa masalahnya? Ada Nanti masalah sama apa saya dengan itu berdosa 3 nanti hal? sama saya ada 3 hal bisa. Iya, saya tahu itu berbohong. berdusta Sama 3 Bang hal Edis itu saya aja lah. tahu. Kalian masuk. Bawa si sampah masyarakat itu ke Tapi sini Kristen bawa. tidak dilarang berdusta. Tapi Kristen dilarang berdusta loh. Kristen dilarang berdusta. Aku mengasih tahu apa yang saya tahu, yang kasih saya yang Kristen saya dilarang tahu. berdusta. Kalau dustaku Apa? demi memuliakan Tuhan, Dilarang. aku masih dihakimi sebagai orang berdosa, kau bilang dilarang berdusta. Hey, bahkan Aku demi mengasih ketuhanan tahu aja, apa yang Kristen ku boleh tahu. berdusta. Sekarang saya tanya ke kamu, mengenai Kalau bohong kamu dalam 3 bilang hal. salah itu menurutmu. Mengenai berbohong dalam 3 hal. Ini saya tanya ke kamu ya. Begitu. Tidak pernah orang masakan Kristen istrimu- berbohong, tidak diajari. Iya, diem dulu setan. Bisa nggak setan diem dulu? Di dalam rumah tangga, istrimu begitu pas masakannya nggak enak. Apakah kamu akan bilang masakanmu nggak enak? Begitu istrimu dandan, istrimu tanya, siapa wanita paling cantik di matamu? Bilang, Apakah kamu bilang lah bilang nggak enak. pramugari yang kemarin itu lebih cantik loh dari kamu? Kamu kalah cantik, kalah seksi. Kamu mau bilang kayak gitu? Apa kamu berani mengatakan seperti itu? Apa kamu bilang hanya kamulah istriku yang paling cantik? Apakah itu iya. bisa kamu kayak gitu? Ha? Kamu bohong apa kamu memilih jujur? Enggak, Bisa. kamu tuh jelek. Oh, jahat ya? Jujur. Jahat sekali ya. Oh, Kenapa? beda sekali ya. Apanya? Kalau di Islam, Lu ya, nggak bisa. Kenapa? menyenangkan Emang pasangan, Emang cantik itu menyenangkan relatif. pasangan. Cantik itu kan Iya, itu relatif. kan- iya, memang semua itulah. perempuannya cantik. Iya, memang itulah jahatnya. Jahatnya kamu kan kalian cantik itu loh, Kak. begitu. Diam dulu, makanya itulah memang jahatnya kalian. Kok Makanya jahat? apa? Untuk Itu namanya jujur. memang jahat. Bahkan ya dengan kalian berkata jujur mengatakan istrimu itu jelek, istriku yang jelek, kau jelek sekali masih Iya. cantikan istri tetangga. Itu memang bagian dari kamu mengamalkan yang namanya Lukas 14:26 untuk membenci istrimu. Jadi Kenapa? Kenapa sih? mengutarakan kebencian, Dari mana kamu bisa tahu? kebencian kepada istrinya itu boleh, ya. Meluapkan ujaran kebencian kepada istri di kekristenan, inilah mualaf itu. kekristenan itu Nah, boleh. inilah mualaf itu memutar Beda batik dengan fakta. Islam, Inilah mualaf itu ya. memutar batik Beda fakta. dengan Islam. Kalau Islam, Inilah mualaf itu berbohong ke memutar pasangan balikkan boleh. Itu untuk apa? Untuk memuliakan istrinya. Jangan sampai mengujar kata-kata kebencian kepada istrinya. Itu baru satu. Bohong-bohong Kemudian- itu dosa. Kemudian di Dosa dalam itu peperangan, hukum penjajah, neraka. dengarkan baik-baik. Penjajah bego. Bohong-bohong itu dosa, dosa itu neraka. Bapak pendusta itu siapa? Iblis. Penjajah. Boleh saya masuk sejenak? Sebentar Mang Dalbo, ini penjajah ini mau kuhabisin bentar. Bentar aja ya. Nah, habis sih kalau bisa. Ya, silakan. Penjajah. Kemudian berbohong dalam hal yang kedua itu dalam peperangan.
Ya, ini memang oten-oten kan memang menjajah mereka. Jadi mereka nggak bisa berjuang di sini. Dalam peperangan ya, ini yang namanya peperangan kita harus adanya namanya strategi. Harus mengamankan apa yang lagi dijajah-jajah sama si Kristen-Kristen penjajah datang dari Belanda ya. Jadi begitu ditanya, ini di mana, markasnya di mana? Kita harus bohongin mereka. Ngapain musuh kita kasih tahu markasnya di mana? Ya kita sembunyikan lah, kita bilang ini ada di sebelah kanan, ternyata enggak, kita lagi ngumpetin di sebelah kiri.